aydrikunaha mubalighatun fi irdaillahi ta'ala azza wa jalla tatala ala wujuhahum nuran. Nanti di akhirat orang yang berzikir ini akan dipenuhi wajahnya dengan cahaya, wa nufusuhum busyron wa sururon, dan jiwanya menjadi busyron, selalu senang, selalu nyaman, menampakkan hidup ini senang. Maka ketika batin itu tenang, ada pancaran keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahusu khasatan sahibu hadzal kitab syarful ummatil Muhammadiyah nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi barakati masyayikhi fi kulli. Abaina wa ummatina wa jaddatina wa ajdadina wa ammamina wa ammatina wa jami'il muslimina wal muslimat. Syawalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa Bismillahirrahmanirrahim. Nerusin yang kemarin bab zikir, keutamaan zikir pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadzakiruna yatabahillahu bihim amamas safarotil baroroh. Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang berzikir dan kebebasan, kebahagiaan, kesuksesan. Secara awam sulit dipahami hubungan antara zikir dengan kesuksesan, kemudahan, kelancaran, rezeki, keberkahan. Jadi kita menyebut nama Allah, berzikir mengingat Allah, kok bisa masuk dalam hal yang menjadi wasilah mudahnya urusan. Yang saya ingin sampaikan maksudnya simpel, sederhananya begini. Segala sesuatu hakikatnya kepada Allah. La ilaha illallah itu artinya la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Yang lain nggak ada semua. Sekarang aja saya bisa bilang saya. Kalau sudah meninggal sayahnya tuh kemana? Kan kembali kepada Allah. Sayah yang kemarin tuh hilang. Nah itu ada Pak Hilman. Itu kuburannya. Kan gitu. Itu makamnya. Rumahnya itu rumahnya. Nyahnya tuh kemana gitu. Pasti sebut orangnya mana? Saya Hilman, ini dadanya. Mana Hilman? Ngacung, itu tangannya. Jadi nyahnya itu siapa? Itu Allah. Jadi hakikatnya la maujuda illallah, la maksuda illallah. Tidak ada tujuan lain dalam kehidupan ini, mau dunia, mau akhirat, urusannya ujung-ujungnya ini kepada Allah. Sehingga karena tidak ada lain selain Allah, la ma'buda. Tidak ada dong yang harus disembah, wajib disembah kecuali Allah saja. Maka ketika menyebut nama Allah, kemudian Allah ridho. Ya apapun buat Allah bisa dan Allah berikan. Karena Allah sudah ridho. Maka orang berzikir diantaranya keutamaannya adalah Allah berikan kemudahan, kesuksesan, jembar. Orang Sunda bilang jembar rizkina. Jembar sagalana. Itu luas, diluaskan, dilapangkan. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran kita sudah sering dengar Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena itulah shollu alaihi wasallimu taslima. Karena Allah dan malaikat juga bersolawat, tapi tingkatan mananya berbeda. Karena sholawat itu maksudnya minta rahmat, minta ampunan, minta segala macam keselamatan, keamanan kepada Allah. Allahumma ya Allah sholli kula aturi maringi rahmat panjenengan. Saya mohon berikanlah rahmat dari sisimu. Ala Muhammadin, kepada siapa? Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad sudah penuh dengan rahmat.
Nih gelas ini sudah penuh dengan air, diisi terus, nggak berhenti-berhenti, ya pasti luber, bleber gitu. Tapi terus saja diisi terus, ya sudah penuh terus. Nah itu kembalinya kemana luberan-luberan ini nih? Kepada kita yang baca sholawat. Jadi rahmat itu buat siapa? Bukan buat Nabi Muhammad, sudah penuh. Ampunan juga sudah tidak mungkin, Nabi Muhammad sudah dijamin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang dulu kalau ada, Nabi Muhammad gak pernah berbuat dosa. Yang akan datang apalagi? Kau minta rahmat ampunan Allah kepada Nabi Muhammad itu sebagai penghormatan, membanggakan makhluk ciptaannya berupa manusia yang akhlaknya luar biasa. Khuluquhul Quran. Quran itu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau ada orang yang paling baik akhlaknya, maka Nabi Muhammad di atas yang lebih baik itu. Nah maka sholawat yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, para malaikat memuji atas kehebatan, kemuliaan derajat Nabi Muhammad. Lalu kita sebagai mukmin apa yang diminta? Syafaat. Jadi berkah daripada kemuliaan pimpinan kita yaitu Nabi Muhammad, sehingga orang yang berdosa didapatkan ampunan dari Allah. Wasilahnya faghfir lana warhamna anta maulana. Jadi dimintakan ampunan sejak dulu oleh Nabi Muhammad. Untuk siapa? Umatnya. Sampai hari kiamat termasuk umat Nabi Muhammad. Di dalam hadis diceritakan begini. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikat. Allah memiliki malaikat-malaikat yatufuna. Tofa yatufu. Tofa itu tawaf. Muter-muter mengelilingi. Yatufuna fit turuki. Di setiap jalan yang ada di muka bumi ini Allah tugaskan malaikat yang tugasnya berkeliling. Ronda kalau kita mah. Ngeronda berkeliling ngapain? Yaltamisuna ahli dzikri. Mereka yaltamisu itu memeluk, menemui, bersilaturahim, sengaja cari orang yang lagi zikir di mana. Setiap jalan ganggang tuh masuk malaikat nyari. Fa idza wajadu. Lalu kalau mereka ketemu dengan orang yang sedang berzikir, apa yang mereka lakukan? Yadhkurunallaha tanadau. Malaikat yang tadi ditugaskan keliling itu ketemu dengan satu orang atau dua orang atau majelis yang sedang berzikir. Di situ malaikat duduk bersamaan, ngikut duduk di majelis zikir. Termasuk di majelis pengajian zikir tuh. Duduk ikut bersamaan di situ. Tanadau mereka memanggil-manggil halummu ila hajatikum. Kepada orang yang sedang berzikir, malaikat berkata, halummu. Halummu itu gini, ayo sini. Ayo yang belum datang, ayo datang. Yang jauh, apa kita? Mendekat. Yang dekat, merapat gitu. Itu malaikat tuh pengumuman ke orang-orang mukmin. Ngapain tuh malaikat manggil-manggil? Silahkan kau minta apa yang ingin kau mintakan kepada Allah. Malaikat membukakan sayap dan itu sampailah kepada Allah. Jadi saking senangnya malaikat ketika orang meminta rahmat, malaikat bukakan sayapnya, kemudian terbentang sampai ke langit. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah mengetahui tentang keadaan malaikat itu, maka Allah bertanya kepada mereka, "Ma yaqulu ibadi?" Malaikat yang Allah utus keliling nih, dan tanya sama Allah, "Hei malaikat, apa yang dibacakan, apa yang dimintakan oleh hamba-hambaku semua di bumi?" Qala, malaikat menjawab, yaquluna ya Allah, mereka yang sedang berzikir itu yusabbihunaka. Mereka mensucikan engkau, bertasbih kepadamu, wa yukabbirunaka, dan membesarkan engkau, berarti bertakbir, wa yahmidunaka, dan memuji engkau, wa yumajjidunaka, mengagungkan, memuliakan engkau ya Allah, kata para malaikat yang keliling tadi. Kemudian Allah berkata lagi, fayaqulu hal ra'auni. Apakah mereka melihat aku ketika berzikir itu? Malaikat menjawab, la wallahi. Tidak ya Allah, mereka tidak ada yang mampu melihat engkau. Ya Rabbi mara'auka qala fayaqulu. Kemudian mereka menjawab, tidaklah ada satu orang hamba pun ketika berzikir nih kita baca Quran, baca kitab, ngaji, zikir, sholat, nggak ada yang bisa melihat Allah. Tapi mau, karena apa coba? Kenapa kita mau sholat, mau ibadah, mau ngaji, mau zikir itu kenapa? Padahal nggak lihat Allah. Karena iman, yakin itu. Yakin didasari oleh iman itu ada keyakinan bahwa Allah
melihat kita meskipun kita tidak melihat. Maka Allah katakan, mereka nggak lihat aku, enggak, tapi berzikir. Terus Allah tanya, kaifa law ra'auni? Malaikat, kira-kira kalau mereka berzikir tanpa melihat aku udah mau istiqomah rajin, seandainya mereka melihat aku gimana nih? Jadi kalau nggak lihat aja mau zikir, sekarang kalau mereka lihat Allah tuh gimana? Qala fayaquluna, malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashaddu laka ibadatan wa ashaddu laka tamjidan. Ya Allah, pastilah kalau mereka tahu bisa melihat engkau, pastilah lebih-lebih menambah zikirnya, lebih-lebih kecintaannya kepada engkau, bahkan memuji engkau semua. Wa aktsarulaka tasbihan, dan akan membaca lebih banyak tasbih. Qala fayaqulu fama yas'aluni. Mereka tadi berzikir tanpa melihat aku mau. Seandainya mereka melihat aku bagaimana? Pastilah mereka akan bertambah kecintaannya, bertambah hobi, senangnya berzikir. Kalau benar-benar melihat Allah. Sekarang fama yas'aluni. Lalu apa malaikat yang kau dengar ketika didatangi orang-orang berzikir itu dan kalian duduk bersama mereka? Apa yang mereka minta? Malaikat jawab, yaquluna yas'alunakal jannah. Mereka meminta surga kepadamu, meminta kenikmatan surga. Qala fayaqulu hal ra'auha. Apakah mereka tahu surga itu kayak apa? Orang berzikir katanya minta apa kata Allah? Mereka minta surga. Apa ya kita? Allahumma inna nas'aluka al jannah waridoka. Kita minta balasan, pahala, ibadah. Kemudian minta dibalas dengan kenikmatan surga. Nah, apakah ketika kita minta surga, Allah bertanya, malaikat, mereka tahu nggak surga itu kayak apa? Kan pasti jawab enggak. Mereka tidak tahu surga itu kayak apa. Hal ra'auha, apakah mereka melihat itu? Tidak. La wallahi ma ra'auha. Qala fayaqulu fa kaifa law ra'auha. Kata Allah, nih malaikat, seandainya aku perlihatkan surga kepada orang-orang yang sedang berzikir tuh, gimana tuh kira-kira? Kalau surganya ditampakkan kelihatan bahwa wirid, zikir, ingat Allah tuh ingat Allah, melaksanakan ketaatan akan mendapatkan pahala dan Allah ridho, dibalas dengan pahala. Kalau diperlihatkan tuh surganya gimana kira-kira? Lau annahum ra'auha kanu asyaddu 'alaiha hirson wa asyaddu laha talban wa a'dhama fiha raghbatan. Tentu saja ya Allah, seandainya mereka kau perlihatkan surga di saat mereka berzikir, pastilah mereka asyaddu 'alaiha hirson, semakin tambah bersemangat, wa asyaddu laha talban, semakin mereka menuntut keriduan engkau, wa a'dhamu fiha raghbatan, semakin mereka mencintai engkau. Enggak lihat aja mau. Gimana kalau lihat gitu. Famimma yata'awwadzuna. Kemudian malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus apa yang mereka minta kepadaku tentang perlindungan? Mereka mau penjagaan dariku. Apa mereka inginkan? Qala yata'awwadzuna minan nari faqala. Kemudian orang-orang yang berzikir itu, ya Allah, mereka minta perlindungan kepadamu. Inna na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Mereka berdoa kepadamu, ya Allah, minta perlindungan dari fitnah akhir zaman, dari fitnah kubur, dari siksa azab neraka. Mereka berlindung kepadamu dari api neraka, kata orang-orang yang sedang berzikir. Itu malaikat laporan. Ditanya sama Allah, hal ra'auha, apakah mereka tahu neraka kayak apa? Enggak ya Allah. Kok mereka takut banget sampai minta perlindungan? Oh gitu. Jadi nggak lihat tapi kita takut neraka. Yaquluna la wallahi qala fayaqulu fa kaifa law ra'auha. Terus bagaimana kalau aku perlihatkan kepada mereka tentang neraka yang sebenarnya? Malaikat juga menjawab, law ra'auha kanu. Tentu ya Allah, kalau engkau perlihatkan nerakanya pas lagi zikir mereka itu, pasti mereka sangat takut, bertambah ketakutan, sehingga mereka lari sekuat tenaga untuk sampai kepada ridhomu. Wa asyaddu laha mukhafatan, ketakutan yang luar biasa. Faqala, kemudian Allah menjawab, fayaqulu asyhadukum anni qad ghafartu lahum. Maka setelah malaikat berkeliling ketemu orang berzikir, lihat apa yang didoakan, apa yang dibaca, apa yang diminta, apa yang dijadikan minta perlindungan kepada Allah, dilaporkan ke Allah. Nih ya Allah, mereka tuh minta ini dan berlindung dari ini. Seandainya melihat, pasti mereka akan lebih semangat untuk mendekati kepada engkau. Nah kemudian kalau begitu malaikat, saksikanlah. Asyhadukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan olehmu bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka.
Itu pahala keutamaan orang yang berzikir. Tidak ada tempat yang terbaik untuk orang-orang yang punya hajat, punya maksud, kecuali duduk di majelis zikir. Punya hajatnya apa? Urusan dunia, duduk di majelis zikir. Punya hajatnya apa? Urusan akhirat, apalagi. Imannya lagi lemah, lagi banyak pikiran, masalah, beban, datang ke majelis zikir. Di majelis zikir itu baik dengan bacaan tasbih, takbir, tahmid yang dibaca keagungan Allah, atau di majelis ilmu yang diterangkan, yang diceritakan tentang kebesaran Allah. Yang ciut jadi berani, yang putus asa jadi semangat. Kan begitu manfaat ngaji itu maksudnya. Yang tadinya gelap mata jadi terang pikirannya. Yang tadinya mau nekat nggak jadi. Karena kita pikir waktu ada masalah, mati itu adalah selesai. Menyelesaikan persoalan cukup dengan, ya udahlah mati aja, selesai masalah. Padahal mati itu justru awal dari masalah yang sebenarnya. Gitu. Maka orang terhindar dari pikiran-pikiran buruk. Itu kan godaan setan di situ. Warwa Muslim bilafzi qala innallaha innalillahi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya bagi Allah malaikatun, memiliki malaikat sayyaratun fudala ayabtahuna majalisad dzikri. Banyak di antara riwayat lain menceritakan yabtahuna, mereka mencari majelis-majelis zikir. Nah, sekarang sudah pada tahu lah insyaallah malaikat kalau malam minggu di An-Nur ya ada pengajian pasti datang. Kalau saya ke Lambang Jaya malaikat ikut gitu ya. Saya di Al-Abror udah ada. Ya insyaallah begitu. Ini kan jelas disampaikan di majelis zikir, di majelis ilmu itu malaikat pasti datang. Orang di majelis ilmu kenapa lebih utama? Ketika betul-betul fokus pada ngaji. Artinya apa? Di situ ketika ada orang jahil, ada orang yang nggak ngerti agama, jadi ngerti. Orang alim yang ngerti agamanya, jadi dia zikir, mengingat kembali tentang pelajaran-pelajaran agama. Yang udah pernah ngaji, udah pernah tahu, jadi pengingat yang lupa. Orang yang tadinya sedang keluh kesah di rumah datang ke majelis ilmu, ada semacam petunjuk. Oh iya, ternyata begini-begini. Jadi itu hampir dikatakan tidak ada celah untuk tertolaknya permohonan di saat orang dalam majelis ilmu. Itu keutamaannya. Nah, maka dalam riwayat lain disebutkan juga malaikat datang mencari majelis zikir. Idza wajadu majlisan, ketika mereka bertemu majelis fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Malaikat qa'adu, mereka pada duduk-duduk di antara kita nih semua. Karena malaikat kan dari cahaya, nggak kelihatan. Tidak seperti kita jasadnya kasar. Duduk-duduklah bersama mereka orang yang berzikir. Wa haffa ba'duhum ba'dun bi ajnihatihim. Mereka bersentuhan kayak kita nih nempel dari lutut ke lutut, lutut ke lutut, malaikat sayap ke sayap nempel. Jadi muterin orang yang sedang berzikir ikut di situ bersamaan. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i, bukan cuman memenuhi masjid atau majelis zikirnya, tetapi memenuhi bainas sama'i wal ard. Malaikat tuh besar-besar kalau ditunjukin fisiknya. Jadi kalau dia duduk bareng di majelis ilmu, ya padat penuh masjid. Langit sampai ke bumi itu. Bumi ketujuh penuh, bumi langit ketujuh penuh sampai dipenuhi para malaikat. Maka tidak aneh ketika di majelis-majelis zikir terus banyak hal-hal yang di luar dugaan seperti keberkahan yang didapatkan oleh orang-orang yang memang betul-betul niatnya tulus untuk zikir kepada Allah. Fa'idza tafarraqu, ketika mereka berpisah setelah ngaji, setelah zikir, arju wa su'adu ila sama, mereka naik ke langit bersamaan. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lam. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan dan Allah bertanya, min aina ji'tum, dari mana kalian semua nih malaikat? Fayaquluna ji'na min indi ibadika fil ardi. Ya Allah, saya baru pulang dari tempat di bumi di mana ada hamba-hambamu sedang berzikir kepada engkau. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yuhammidunaka wa yas'alunaka. Kami menemukan hamba-hambamu di bumi ada yang bertasbih, yang bertakbir, yang bertahlil, yang tahmid, dan mereka meminta doa kepadamu. Fama yas'aluni, maka kata Allah, apa yang mereka minta? Qalu yas'alunaka jannatak, mereka meminta surgamu. Hal ra'au jannati, apakah mereka melihat surgaku? Qalu la ya Rabb, tidak ya Allah. Qala wa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Qalu wa yastajirunaka qala mimma yastajiruni, mereka tentu akan lebih bersemangat untuk berzikir. Ya Allah, mereka meminta pertolongan, perlindungan dari neraka, adab pada api neraka. Setiap ada di mana ada majelis zikir, di rumah-rumah, di tempat-tempat tertentu, majelis taklim, ada masjid di mana di dalamnya ada orang berzikir.
Berzikir tadi yang saya sebutkan bisa dengan zikir tahlil, tahmid, takbir, istighfar, sholawat, apa saja yang kaitannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan ya istighfar. Minta apalagi syafaat ya sholawat. Di situ disebutkan zikir, atau dalam pengertian zikir secara umum lebih luas, ngaji, baca Quran, ya. Ngaji kitab menjelaskan tentang ilmu agama, karena yang dibahas, yang diceritakan tentang apa? Ayat Quran, kalau tidak tentang hadisnya Rasulullah, cerita tentang ajaran agama. Itu pastikan malaikat ditutus oleh Allah turun ke bumi berkeliling mencari orang-orang yang berzikir, dan mereka ikut duduk bersama orang-orang yang sedang berzikir. Nguping gitu tuh malaikat tuh. Yang sebelah minta apa sih doanya nih, dengerin malaikat. Yang sebelah minta apa nih? Terus laporan ke Allah, ya Allah ada yang minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Apakah mereka melihat aku ketika mereka zikir? Kok khusyuk, kelihatannya takut, bergetar hatinya? Nggak lihat ya Allah. Gimana kalau mereka kira-kira yang lihat aku? Pasti akan lebih khusyuk lagi. Mereka minta apa? Minta surga. Apakah tahu mereka surga kayak apa? Enggak ya Allah. Kok kayak kangen bener-bener rindu gitu sama surga. Padahal belum tahu surga kayak apa. Gimana kalau diperlihatkan surga? Pasti mereka meleleh. Udah kamu pengen apa-apa dah pokoknya. Ini nggak lihat surga aja kita mau, kan gitu ya. Apalagi kalau lihat bener-bener nih. Nah sebaliknya apa? Yang mereka takutkan adalah neraka. Apakah mereka tahu neraka? Belum ya Allah. Mereka belum pernah melihat neraka. Tapi sebegitu mereka takut ketika mendengar neraka, mereka istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau saja mereka melihat bentuk neraka aslinya, maka tentu mereka akan lebih takut kepadamu ya Allah. Fayaqulu walahu ghafartuhum alqauma la yashqa bihim jalisuhum. Dan saksikanlah bahwa kami, kata Allah, aku telah mengampuni mereka yang berzikir kepadaku, sehingga mereka tidak akan mendapatkan satu kaum, satu majlis yang lebih baik ketimbang majlis zikir. Wadzakiruna yas'adul asi bisohbatihim wa yan'amu syaki bimuhibbatihim wa yatajallallahu 'alal fajir. Dan efek daripada orang berzikir tuh gini ternyata. Kalau dilaksanakan zikirnya sih iya kayak buat kita sendiri. Yang baca takbir saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya minta ampun ya Allah, saya minta ampun ya Allah, saya minta ampun. Itu kan saya, buat saya. Tapi ternyata dampaknya begini. Adzakiruna yas'adul asi, mereka orang yang berzikir ketika punya teman, temannya kecipratan tuh ampunan. Padahal temannya nggak istighfar. Hebat ya kalau berteman dengan orang soleh itu apa lagi? Ya setidaknya orang soleh itu minta ampunan setiap hari, setiap waktu. Kita yang istighfarnya belang betong tuh. Kadang ingat, kadang enggak. Kecipratan. Kenapa? Dia tuh teman dekatnya si Anu. Si Anu juga dikasih. Si Anu dikasih. Terus begitu. Itu rahmat. Maka kemuliaan majelis zikir itu sebegitu hebat. Buat majelis zikir. Ini majelis Rasulullah. Ini Nurul Mustafa. Ini majelis Mahabbah Habaib. Wah pokoknya itu tuh maksudnya apa? Ini. Supaya cipratan rahmat Allah tuh menyebar ke lingkungan sekitarnya. Itulah singkatnya. Kemudian apalagi yan amusyaki bimuhibbatihim, dan memberikan rasa kerinduan bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak punya kepikiran mau insaf kapan tuh, tanpa diajak tiba-tiba luluh hatinya. Orang yang bermaksiat berteman dengan yang orang soleh, lama-lama malu. Maka cipratan rahmat itu begitu besar. Walau sa'ala syai'an min ardid dunya yang tahu, seandainya mereka meminta orang-orang berzikir kepada Allah, ya Allah mintakanlah, berilah ampunan buat saya, keluarga saya dan teman-teman saya semua, pasti Allah kasih. Karena dia sudah menjadi ahli zikir, suami dan istri dan anak, atau ustadz sama murid-muridnya, atau orang tua dengan keluarganya, semua pimpinan dengan rakyatnya. Ketika itu beristighfar, berzikir kepada Allah, maka Allah tidak lihat orang yang berzikirnya saja, tetapi orang yang ada di lingkungannya. Siapa yang ikut dengan lingkungannya, yaitu yang Allah berikan juga rahmat. Lamma ja'a fil hadis sabiq annallaha ta'ala yaqulu, Allah berkata kepada malaikat bagi orang-orang yang berzikir, hei para malaikat yang tadi berkeliling itu, saksikanlah oleh kalian, qad ghafartu, sungguh-sungguh aku sudah mengampuni mereka. Qad. Kalau qad masuk pada fi'il madhi artinya sungguh-sungguh. Ghafartu, ghafaro kalimatnya fi'il madhi, itu jurmiyahnya belum selesai. Nanti sampai ke situ. Ghafaro telah mengampuni. Qad sungguh-sungguh aku telah mengampuni mereka. Jadi harus yakin ya, selagi istiqomah terus, dosanya jangan disengaja. Ketika lupa segera istighfar, Allah katakan pasti diampuni. Wadzakiruna fi darajatin samiyatin qaribatin min rahmatillahi wa ihsanihi.
yawaddun nabiyyuna wal mujahiduna, orang-orang berzikir setingkat derajatnya dengan mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, aydrikunaha mubalighatun fi irdaillahi ta'ala azza wa jalla tatala ala wujuhahum nuran. Nanti di akhirat orang yang berzikir ini akan dipenuhi wajahnya dengan cahaya, wa nufusuhum busyron wa sururon, dan jiwanya menjadi busyron, selalu senang, selalu nyaman, menampakkan hidup ini senang. Maka ketika batin itu tenang, ada pancaran keluar.